Pancasila adalah ideologi, pandangan hidup, dan falsafah yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam setiap hal yang kita lakukan. Pancasila bersumber dari adat istiadat, agama, dan cara pandang masyarakat Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk sebuah badan yang disebut BPUPKI. Melalui badan bentukan Jepang tersebut membuat para pemimpin Indonesia merancang sebuah dasar negara. Kemudian, pemikiran tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia muncul. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara mengartikan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Hal ini mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Namun, tak bisa dipungkiri kejahatan serta korupsi seperti sudah menjadi hal yang lumrah. Hukum hanya berlaku pada masyarakat lemah dan tidak berdaya. Padahal, dalam isi Pancasila terdapat makna yang menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana cara pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Tak jarang juga, masyarakat Indonesia mulai terpengaruh akan teknologi yang kian hari semakin berkembang, terutama pengaruh buruk gadget terhadap sikap manusia yang antisosial dan tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Pasalnya, penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian kian marak di media sosial. Hal tersebut bisa berakibat buruk terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, masyarakat dituntut cerdas dalam memilah setiap memilih informasi yang beredar di dunia maya. Seperti kata Bung Karno, malam ini aku menggali dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam kahyalku, apa yang terpendam di dalam dunia Indonesia ini, agar dari hasil penggalian itu dapat dipakai sebagai dasar dari negara Indonesia. Tidak wajar di lingkungan kita dengar bahwa penindakan tegas tentang pelecehan ini oleh pihak yang berwenang ini dari bagian kampus menurut sudah makan bayar
supaya jangan sampai terjadi lagi. Teman-teman dari perusahaan, mungkin kalau untuk pesan dari sebagai sama lagi, jadi teman-teman di luar sana, perempuan itu bukan lemah, perempuan itu lebih mengutamakan perasaan. Jadi menurut kakak, untuk teman-teman yang laki-laki seperti sendiri, ya, jagalah wanitamu, karena ingatlah kamu lagi itu dilayani seorang wanita. Kalau menurut kakak ya, kalau terkait kenapa mahasiswa ikut turun aksi gitu nih, sebenarnya dengan siapapun nih lo, nggak harus mahasiswa. Ketika kita turun ke jalan itu memang hak kita gitu. Ketika kita punya pendapat, kita punya penilaian terhadap suatu kejadian, peristiwa ya kan, itu kita bisa menyampaikan pendapatnya melalui demonstrasi tadi atau unjuk rasa, dan itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 99 itu deh, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum gitu. Oke, kalau menurut kakak pribadi ya, kalau dampak positif ada, dampak negatif ada. Nah, dampak positifnya ini contohnya ya, dampak positifnya gini. Kalau ini mahasiswa biasa nyebut dirinya tuh non parlemen atau aktivis jalanan. Nah, fungsinya ini adalah check and balance kebijakan-kebijakan yang diputuskan atau sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Istilahnya ada kebijakan yang tidak pro rakyat atau dikatakanlah bisa punya efek negatif. Kemudian menolak keputusan tersebut. Nah, itu fungsi positifnya, kita bisa merubah keputusan pemerintah karena dinilai menurut kita tidak pro rakyat atau tidak menguntungkan rakyat. Nah, negatifnya gini, kalau biasa orang nyebut ada ghost rider itu penunggang gelap. Nah, setiap kegiatan ataupun gerakan mahasiswa ini banyak yang istilahnya kata menunggangi, itulah yang disebut ghost rider. Nah, ini yang menurut kita bisa terjadi dampak negatifnya salah satunya. Jadi kita tunjuk aksi di jalan itu, ketika kita aksi di jalan itu pasti ada elemen entah itu pemerintahan atau masyarakat yang diuntungkan, entah itu rakyat, entah itu pejabat. Nah, karena kebijakan itu kan ada yang pro ada yang kontra gitu. Mungkin ada penunggang gelap gitu. Padahal kita kan kalau mahasiswa turun ke jalan niatnya tulus untuk menyampaikan pendapat doang gitu.